dengan Bu Dwi di sini. Sebelum kita mulai, sekarang kita ice breaking dulu ya. Karena kalian ada di rumah, sekarang kita ice breakingnya tentang, kita nyanyi aja. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa, sedang apa sekarang? Ayo, kalian sedang apa, ayo. Jadi, teman-teman, untuk panduan dan video presentasinya, kamu diminta untuk membuat buklet yang berisi tentang silsilah keluarga, apa yang dilakukan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hitung dan buatlah pecahan puding sesuai dengan anggota keluarga kamu. Hitung modal usaha untuk membuat puding. Kreativitas hasil membuat puding. Menjelaskan tata cara adab saat bertamu. Dan yang ketujuh, menjelaskan tradisi lebaran di berbagai daerah seperti makanan, budaya, dan bahasa. Dalam menulis buklet tersebut, kamu harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan menggunakan tanda baca yang tepat, seperti penggunaan titik, koma, titik dua, huruf kapital, dan huruf kecil. Buklet yang kamu buat harus didesain dengan menarik tata letaknya, rapih dan bersih, baik cover maupun setiap halamannya. Dalam menjelaskannya, kamu diminta untuk menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, yang to the point, jadi harus langsung dibicarakan maksudnya apa. Dan supaya presentasimu lebih menarik lagi, kamu harus tampil lebih percaya diri, menggunakan intonasi yang bervariasi dengan pengucapan yang jelas dan ritme yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, seperti itu. Standar for suksesnya itu apa? Tokan penilaiannya di setiap mata pelajarannya itu seperti apa? Untuk bahasa Indonesia, strukturnya ada tanda baca seperti titik, koma, dan titik dua. Penulisan kalimat di awal dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Lalu penggunaan huruf kapital dan huruf kecilnya itu harus bisa dibedakan. Huruf kapitalnya itu pada saat kalian menyebutkan kata-kata apa saja, lalu kalau huruf kecil itu bagaimana. Lalu pemilihan kata. Pemilihan katanya coba gunakan kalimat yang lebih sederhana, jadi kalian bisa lebih dipahami lagi maksud dan tujuan apa yang kalian presentasikan. Lalu pada saat presentasi, ekspresi. Jadi jangan lupa ketika presentasi ekspresinya itu dinilai ya sama Bu Dwi. Intonasi yang bervariasi, jadi nggak datar aja suaranya. Jadi harus ada ekspresinya, ada intonasinya ketika kalian berbicara pada saat melakukan presentasi. Lalu penuturan atau ritme sedang. Yang terakhir adalah percaya diri dan to the point, gitu ya teman-teman. Itu untuk bahasa Indonesia. Nah, untuk IPA itu menjelaskan gaya gerak dan gaya gesek, lalu presentasinya juga dinilai. Oke, lalu SBDK-nya apa? Kreativitas dan desain. Lalu tata letaknya. Jadi layoutnya itu seperti apa? Yang keempat, penilaian matematika. Nah, untuk matematika berhubung dengan pecahan, nanti puding yang kalian buat akan dibuat pecahan sesuai dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Sekarang penilaiannya adalah menentukan pecahan dengan benar. Jadi yang keduanya juga menghitung modal dan keuntungan. Itu juga dinilai. Untuk bahasa Inggris itu dinilai ketepatan waktu, lalu kefasihan dalam berbahasa Inggris. Jadi saat berbicara pronunciation-nya seperti apa, itu kefasihannya dalam bahasa Inggris dinilai ya teman-teman ya. Yang keenam, untuk PKN itu penjelasan tradisi saat Idul Fitri. Nah, penjelasan tradisi saat Idul Fitri itu seperti apa? Yang ibu
tekankan di sini adalah penjelasan tradisi saat Idul Fitri di setiap daerah gitu. Jadi masing-masing daerah itu beda ya teman-teman. Untuk yang ketujuh, bahasa Arab. Kalau untuk bahasa Arab itu dinilai kerapihan tulisan bahasa Arabnya, kelancaran bacaan Arabnya seperti apa, lalu penulisan kosakata Arab atau kahotnya. Untuk IPS itu kegiatan ekonomi membuat sampel jualan puding. Nah, waktu itu kita sudah pernah belajar tentang kegiatan ekonomi, proses dari kalian membuat sesuatu barang dan masakan, lalu bagaimana caranya kalian menjual sampai kalian membuat flyer dan segala macam. Nah, itu termasuk dalam kegiatan ekonomi ya teman-teman. Tapi untuk IPS di sini khususnya adalah membuat puding. Nah, nanti pudingnya bisa kalian kreasikan sendiri. Entah misal pudingnya kalian tambahkan meses atau kalian tambahkan buah-buahan, itu terserah kalian. Kreasi kalian masing-masing. Jadi setiap anak itu punya kreasi yang berbeda. Nanti kita lihat pasti kreasi kalian menarik semua. Oke. Untuk SKI-nya itu karena ceramah, jadi untuk penilaiannya adalah isinya lengkap dan benar, lalu berurutan secara sistematis, dan presentasinya pada saat ceramah kalian harus pede, suaranya harus jelas, terus lantang, dan bahasanya pun harus mudah dipahami. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kalian nanti membuat puding dan kalian membuat bukletnya, harus sesuai dengan kriteria penilaian yang ada di sini ya teman-teman ya. Begitu. Jadi kami juga memberi nilainya berpatokan pada ini. Jadi kalau misalnya kalian presentasinya nggak pede atau suaranya tidak kedengeran, itu nilainya akan jelek gitu ya teman-teman ya. Semangat, kalian pasti bisa. Diusahakan kalian bisa yang terbaik dan bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekarang Ibu mau menjelaskan lagi tentang bahasa Inggris. Tadi sudah dijelaskan bahasa Inggris itu seperti apa. Bahasa Inggris seperti ini ya, contoh bukletnya. Jadi kalian membuat family tree. Jadi ada pohon keluarga di dalam buklet yang kalian buat, lalu kalian tempel di dalam situ, lalu kalian tentukan, misalnya ibu bahasa Inggrisnya apa, ayah bahasa Inggrisnya apa, lalu adik kalian laki-laki bahasa Inggrisnya apa, adik kalian perempuan bahasa Inggrisnya apa, seperti itu. Jadi dalam silsilah keluarga kalian yang ada di rumah, atau misalnya kalian cantumkan juga ada kakek, ada nenek, itu bahasa Inggrisnya apa, gitu ya teman-teman. Karena bahasa Inggris itu digabungkan menjadi satu dengan bahasa Arab, jadi silsilah keluarga yang sudah kalian buat, jadi di atasnya ada bahasa Indonesia, bawahnya bahasa Inggris, lalu bawahnya lagi ada bahasa Arabnya ya teman-teman. Jadi nanti pada saat kalian mempresentasikan, kalian bisa tahu, misalnya ibu, lalu bahasa Inggrisnya mother, lalu bahasa Arabnya umi gitu. Jadi kalian bisa mempresentasikannya nanti bahasa Inggris dulu, sudah kalian presentasi, lalu setelah selesai bahasa Inggrisnya kalian presentasi dalam bahasa Arab. Seperti itu ya teman-teman. Jadi karena project bahasa Inggris itu jadi satu dengan bahasa Arab, jadinya kalian buatnya seperti itu. Tetap satu family tree, tetap satu gambar, tetapi bahasanya beda. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, lalu ada bahasa Arabnya, lalu ada bahasa Arabnya. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Jadi untuk bahasa Inggris tadi sudah Ibu jelaskan, untuk
presentasinya jangan lupa untuk kefasihan bahasa Inggrisnya seperti apa. Lalu jangan lupa kalian harus percaya diri ya teman-temannya. Ibu yakin kalian tuh pasti bisa. Oke, jadi jangan lupa untuk bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Jadi tetap bahasa Inggris dan bahasa Arab itu dijadikan satu, jadi satu family tree. Lalu kalian tempel di dalam buklet kalian di dalam satu halaman. Lalu di situ ibu ada gambar ibunya, lalu lalu di bawahnya bahasa Indonesianya ibu, bahasa Arabnya bahasa Inggrisnya mother, bahasa Arabnya umi gitu. Nah nanti tapi pada saat presentasi nggak kalian baca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak begitu, tapi kalian presentasinya bahasa Inggris dulu udah nih jadi satu video. Lalu setelah itu bahasa Arabnya jadikan satu video, nanti dikirimkan, digabungkan ya ke Ibu Dwi, itu digabungkan. Jadi bahasa Inggris dulu, lalu bahasa Arab dulu, digabungkan lalu dikirim ke Bu Dwi. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi Bu Dwi sudah menjelaskan tentang anggota keluarga dengan bahasa Inggris ya teman-teman. Sekarang Bapak akan menjelaskan anggota keluarga dengan bahasa Arab. Apa bahasa Arab anggota keluarga teman-teman? Masih ingat? Ya, anggota keluarga itu bahasa Arabnya adalah afrodul usrati, anggota keluarga. Nah, apa-apa saja anggota keluarga itu? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman semua memiliki anggota keluarga ya teman-teman. Yang pertama itu ada kakek, ada nenek. Nah, bahasa Arab kakek teman-teman masih ingat? Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang anggota keluarga. Nanti teman-teman tolong dibuat bahasa Arabnya, kakek apa, nenek apa, ayah apa, terus ada ibu, ada adik, ada kakak, ya teman-teman. Nanti teman-teman buat atau ditulis dengan bahasa Arab ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk bahasa Arab. Nah, akan dilanjutkan nantinya dengan pelajaran selanjutnya. Oke teman-teman, nah sekarang Ibu jelaskan lagi tentang PKN. PKN itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah contoh PKN. Jadi kalian membuat bukletnya seperti ini contohnya. Isi bukletnya ya, isi buklet bagian PKN. Nah di dalamnya itu adalah kalian kalian itu menjelaskan tentang tradisi kebudayaan pada saat Idul Fitri di masing-masing daerah. Nah, untuk daerahnya apa aja nanti akan Ibu bagikan satu persatu. Jadi masing-masing itu beda daerahnya. Seperti yang biasa tematik kita lakukan. Jadi di sana ada makanannya seperti apa, lalu tradisinya seperti apa, seperti itu. Sama ya. Jadi kalian menjelaskan tradisi dan kebudayaan serta makanan dan lain-lain pada saat menjelang Idul Fitri di masing-masing daerah seperti itu. Yang adalah IPS. Nah, IPS itu bukletnya seperti ini ya. Seperti ini bukletnya. Ini adalah contoh bukletnya. Dan kalian seperti waktu itu kegiatan ekonomi Ibu sudah pernah ajarkan kalian bagaimana caranya kalian akan membuat usaha. Nah, usahanya sekarang Ibu tentukan, kalian semua membuat puding. Pudingnya itu kalian kreasikan masing-masing. Lalu kalian hitung berapa modal yang diperlukan pada saat kalian membuat puding. Apa saja yang diperlukan, misalnya ditambah buah, tambah apa, ditambah apa, berapa biayanya, berapa yang harus dibayar, berapa yang harus kalian beli. Jangan lupa buat flyernya juga seperti yang pernah Ibu contohkan. Lalu nanti sampel jualannya kalian buat semenarik mungkin agar orang bisa membeli jualan kalian. Bagus lagi kalau misalnya kalian sudah buat sampel jualannya, terus kalian benar-benar nih coba tawarkan ke tetangga kalian, tuh ternyata tetangga kalian mau beli, itu adalah nilai plus untuk kalian. Berarti kalian adalah
calon pengusaha yang sukses. Pudingnya sudah jadi. Sekarang kita akan memotong satu bagian puding ini menjadi 8 bagian. Kenapa jadi 8 bagian? Karena anggota keluarga di rumah Bu Dwi ada 8 begitu. Nah, sekarang kita coba ya. Satu bagian ini kita potong menjadi 8. Oke, puding ini satu bagian puding ini sudah dipotong menjadi 8. Jadi ini sudah dipotong 1/8. Kalau di dalam keluarga kalian ada 4 orang, berarti satu bagian puding dibagi menjadi 4 bagian. Nah, itu jadi pecahan 1/4. Kalau di keluarga kalian ada 5, jadi satu bagian puding ini kita bagi 5. Setelah itu berarti satu bagian puding adalah pecahan 1/5. Seperti itu ya teman-teman. Karena di rumah ibu ada 8 orang, ini sudah dipotong menjadi 1/8. Jadi kita coba bagi. Untuk 1/8 ini untuk siapa aja? Di sini ada ibunya Bu Dwi. Nih ya, 1/8-nya. Lalu ada ayahnya Bu Dwi. Nah, di sini 1/8 juga. Lalu ada kakaknya Bu Dwi di sini. Oke, kita pisahkan juga ya. Di sini ada 1/8 juga. Lalu ada ayahnya Kairan. Di sini kita pisahkan. Terus di sini ada Bu Dwi. Nah, kita pisahkan juga. Lalu ada Kairan. Nih, kita pisahkan bagian Kairan. Lalu ini bagiannya Gendis. Nah, kita pisahkan di sini. Lalu di sini ada bagiannya Adifa. Nah ya, teman-teman di sini bisa kelihatan ya. Untuk masing-masing bagian 1/8 itu bagiannya besarnya sama. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, untuk bagian 1/8 pada masing-masing puding yang sudah ibu bagi itu besarnya sama. Itulah yang dimaksud dengan pecahan 1/8. Atau misalnya di keluarga kalian ada 4 orang, jadi 1/4. Jadi satu bagian puding dipotong dengan besar yang sama sesuai dengan jumlah keluarga yang ada di rumah kalian. Begitu ya teman-teman. Oke, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Semangat.